dusun jarinan 10 ditakuak kepalonan 1. Maaf dipinta kepada nini mama gadang bahasa batuah kiramai dalam negari. Alim ulama jadi pandai sarato bundo kanduang limpapeh rumah dan gadang. Rang mudo jo mudo mudi parik paga dalam negari. Salam ditujukan ke warga IKM dimanapun berada. Ketek dan disabui namu, gadang dan disabui gala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sana IKM dimanapun berada. Kita tidak ambil sapu namu gadang tak dipanggil gala. Alhamdulillah hari ko MCC TV kedatangan tamu spesial pengusaha muda dari DPC Karawaci. Udah dari Suwandi untuk bercerita tentang sekelumit kehidupan di wilayah Tangerang. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum kepada warga Minang di seluruh Barado, terutama khususnya untuk warga DPC Karawaci. Alhamdulillah kita kedatangan pengusaha muda dari Karawaci, salah satunya orang awak udah dari Suwandi. Untuk itu kami perkenalkan udah dari Suwandi. Selamat datang di studio MCC TV. Baik, Bang. Sama-sama, Bang. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak buat Bang Di yang sudah memberi kesempatan kami di motor tagap lama, Bang ya. Mau santai. Mau bersantai dalam acara di MNC TV. Sebelumnya kami kenalkan dulu lah kali ya. Nah, sanang pemirsa awak mendengar sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Kami dari manajemen Rumahku Surgaku mengucapkan selamat dan sukses kepada Bang Edi bersama seluruh kru bersama DPD Tangerang IKM Tangerang Raya atas terbentuknya MNC TV Minangkabau Media Center. Masya Allah, ini Yowana menjadi paumbu rasanya di kami, menjadi sebuah destinasi buat kami sehingga perkembangan awak-awak di rantau terutama di Tangerang kok bisa tersiarkan kali Bang ya. Semoga bisa menjadi wadah informasi, wadah komunikasi sehingga menjadi penyiar lah kepada sana-sana awan di kampung ya. Lape itu tenaga rasanya nak sebut dan rantau kok. Dan tidak lo kalah rasanya di orang-orang sehingga Minangko tetap tagak tali rasanya dibandingnya merantau. Mungkin itu Bang Di. Oke, terima kasih udah dari untuk ucapannya berdirinya MCTV. Kalau boleh ambo bertanya kalau udah dari apa kira-kira harapan udah dari terhadap MBC TV khususnya. Sebagai media penyiaran, tentunya MBC TV mewakili karakter Minang, terutama mampu menjembatani komunikasi antara para perantau dan kawasan awak dari kampung ndaknya Bang. Jadi kami yang di rantau pun merasa perlu adonyo edukasi-edukasi, berita-berita, info-info tentang kondisi-kondisi nusana awak di kampung. Yang kedua, tentu di rantau pun tidak lo selamat dan dibayangkan kawan-kawan mungkin kan penuh perjuangan, penuh pengorbanan, ada yang selesai, ada yang berhasil, mungkin banyak jonan sedang berjuang berpayah-payah. Tentu dengan adanya media sentral seperti MNC TV menjadi media informasi edukasi yang bersifat menyeluruh dari semua sektor, dari semua lini kehidupan para perantau-perantau Minang yang ada di seluruh Indonesia insya Allah. Dan tambah lagi sampai hari ini kami belum melihat adanya media center yang betul-betul mewakili komunitas
yang kami pahami selama ini media yang muncul itu bersifat mewakili pemerintahan lokal dari Pemda Minang, atau mungkin channel-channel YouTube yang dimiliki personal, sehingga forum yang menjadi screen terhadap pertumbuhan para perantau Minang ini dibutuhkan. Ya, karena beda-beda rantau, beda tempat tinggal, beda loka, tentu perlu banyak beda-beda sharing. Dan semoga MNC TV mampu menjadi jembatan itu, Bang. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan sekaligus juga tentu media promosi lah ya. Ada banyak orang awak yang kreatif gue produksinya macam-macam lah, dari makanan, kerajinan tangan, bahkan ada pada industri-industri yang bersifat berat, ya, baja, tambang, properti, sehingga para perantau mendapatkan wadah yang bisa mempromosikan produknya dalam skala-skala yang kita anggap relevan untuk kita biayai, seperti itu, Bang. Kalau skala-skala gadang itu kan memang mahal, Bang. Jadi perlulah dijembatani untuk UKM-UKM entrepreneur agar mampu mengendorse, ya, mempromosikan kemampuannya barang dan jasa, sehingga dalam pengembangan usaha tadi dapat ketolongan rasanya. Ya, mungkin itu, Bang. Ini Alhamdulillah, memang tujuannya MCC TV itu adalah untuk ajang informasi, ya, Bang, edukasi, dan promosi. Yo, kami juga berharap kepada saudara-saudara nan muda-muda, kalau untuk bisnis kreatifnya dipromosikan di MCC TV. Selain itu, untuk membangun kampung, meramikan kampung, Wangke, budaya-budaya yang ada, budaya Minangkabau yang ada di kampung, daerah-daerah wisata untuk bisa dirapikan. Dan terkait dengan kondisi COVID-19 ini, kan banyak orang awak yang terimbas, ya, terpapar, bukan terpapar secara COVID-nya, tapi terpapar ekonominya anjlok. Dan kira-kira dari situ ada saran dari atau masukan dari ke kawan-kawan di seluruh orang awak yang ada di Nusantara yang menonton kini itu, kalau ada masukan atau ide membangkitkan rasa percaya diri, kan kawan lah jatuh gitu. Percaya diri lah, yeah. Terus membangkitkan percaya diri, memotivasi kawan-kawan yang ada di seluruh negeri Indonesia atau orang awak khususnya bisa termotivasi balik untuk semangat juangnya menata kehidupan dengan kondisi new normal, okay. Itu. Jawaban Bang, kami di Karawaci merasakan mana tuh, apalagi waktu pertama kali PSBB diberlakukan, di mana banyak dan kawan-kawan awak pun tidak bisa membuka kadai, ya, tidak bisa beroperasi, tidak bisa bekerja, tidak bisa menggalih, sehingga kemarin kami sempat melakukan, direstui oleh Ketua DPD Tangerang, kami Karawaci mengadakan kegiatan dapur umum, Bang, karena kami melihat banyak kawan-kawan perantau ini yang dalam kondisi ekonomi lemah tadi betul-betul nggak punya penghasilan sehingga butuh pertolongan cepat. Nah, kami melakukan buka beberapa posko-posko makan gratis, ya, sehingga para perantau Minang yang betul-betul membutuhkan bisa dapat pertolongan sementara yang lebih cepat. Karena selama ini mereka makan dengan cara harian, Bang. Mereka dapat dari penghasilan setiap hari, dan hari itu nggak bisa dagang lagi tuh. Sehingga kami sediakan dapur-dapur tadi. Alhamdulillah dapat sekitar hampir ada 10-an titik warung Padang yang kami ajak kerjasama untuk menyalurkan pembagian makanan gratis. Nah, itu di awal. Tapi tentunya kondisi-kondisi Modeko nggak bisa jadi andalan, nggak, Bang? Jadi kan seharusnya kan ke depan kondisi-kondisi ancaman, ya, dalam rangsa kehidupan tuh mungkin bisa banyak terjadi, ya, huru-hara, force majeure, bencana alam, atau kondisi ekonomi yang melemah. Ini hal-hal yang unpredictable, tapi sangat mungkin terjadi di masa-masa ke depan, Bang. Ini kan Allah kasih peringatan tentang dunia itu nggak stabil, dunia itu nggak statis gitu loh. Ada sesuatu situasi yang perlu kita persiapkan. Nah, inilah sebenarnya kami harapkan adanya kelompok ukhuwah, kelompok ikatan sosial
para perantau sehingga bisa merasakan kebersamaan, kebersatuan, saling melindungi, saling melengkapi dengan semua latar belakang usaha masing-masing tentunya. Nah, maka mudah-mudahan forum seperti IKM, Ikatan Keluarga Minang ini bisa menjadi titik tumpu atau menjadi lokomotif yang bisa menyelaraskanlah antara lintas para perantau Minang, lintas IKA-IK, ya, sehingga ada komunikasi, ada perkenalan, dan ada saling menyelamatkan saat terjadi kondisi-kondisi darurat gitu Bang. Nah, harapan kami juga tentu ke depan perlu adanya sebuah gerakan-gerakan ekonomi yang bersifat massal dan masif. Itu jadi selama ini kita perantau ini kebanyakan bergerak mandiri, bergerak secara independen Bang, sehingga sampai di rantau pun mencari loka atau mencari pulang-pulang usaha itu dalam kondisi parsial, perorangan, dan banyak berkumpul dalam kelompok-kelompok kekeluargaan, ya, keluarga dari Bukit Tinggi, dari Solo, dari Payakumbuh, dari Padang Kota, banyaklah IKA-IKA yang kita kenal Bang ya. Nah, dalam IKA-IKA itu sendiri mereka bergerak mencari jalan nafkah, jalan hidup di rantau dengan kemampuan parsial, perorangan Bang. Jalan sih hidup sih, cuman nggak jadi power Bang. Nah, ini sayang sekali, padahal yang kami perhatikan di Indonesia terutama ya, populasi perantau Minang ini nggak main-main Bang. Seperti yang di Tangerang, kami yakin kalau di Tangerang aja 10.000 mungkin lebih nih Bang ya. Populasi perantau Minang ya 10.000 lebih. Nah, kalau yang kami dengar dari saudara kita yang ada di Bandung Bang, dari Pak Irawadi, beliau Sekjen PKM Bandung, itu di Bandung Raya aja perantau Minang 2 juta masa Bang. 2 juta ini nggak main-main. Artinya populasi yang besar ini kalau nggak ada ikatan persatuan, ini cuma menjadi sebaran saja. Padahal kalau dia bisa bersatu, jadi power. Karena secara karakter orang Minang udah punya daya tahan, sudah punya daya pikir yang bagus, tajam, lincah, survive, ya, militan. Itu kita sepakatin Bang ya. Karena dari zaman dulu perantau Minang Papua aja tembus Bang. Ya. Apalagi cuma Tangerang kali ya. Ya. Jalan kaki aja bisa sampai kemana-mana. Nah, sayangnya energi-energi bagus parsial ini kita gagal menyatukan. Nah, mestinya para tokoh, para petinggi, para pakar, para ahli yang di daerah Minang lah yang di rantau ini bisa menyepakati satu program bersama di mana pemenuhan kebutuhan bersama menjadi power, menjadi kesempatan. Terus memproduksi sesuatu bersama, ya, atau membangun pembinaan bagi para entrepreneur muda kita, Pak. Karena banyak perantau Minang ini bergerak secara otodidak, ya, tidak memiliki bekal-bekal bisnis yang cukup, bekal-bekal pendidikan yang cukup, sehingga kalau IKM atau parsial per DPD bisa mengadakan training, kami pikir itu jadi solusi, Pak. Terutama saat menghadapi COVID ini ya. Karena kadang-kadang karena sektor usaha kita seragam, semuanya dagang, semuanya ke pasar, sehingga tidak ada yang peduli pada beras, minyak gitu loh Bang, ya, sembako gitu kan. Kita nggak kuasai sektor-sektor seperti itu. Kalaupun ada, kecil sekali jumlahnya, kebanyakan satu sisi, ya, tipikal pedagang di pasar gitu loh. Atau kita main anak teman-teman kita yang pedagang kaki lima, kebanyakan komoditinya barang jadi, pakaian jadi Bang. Nah, ini kita perlu variasikan juga sepertinya Bang. Ya, sehingga teman-teman yang punya bakat-bakat lain seperti UKM, mikro, industri kreatif atau makanan atau juga suplai sembako, ini perlu kita pertajam lagi, kita perkuat lagi. Mungkin sebegitu Bang. Oke, alhamdulillah gerakan dari DPC Karawaci terkait sumbangan di masa pandemi, di saat orang susah gitu masih bisa membantu. Ya, alhamdulillah. Tapi itu kan sistemnya kalau menurut Ambo itu kan firefighting, ya, memadamkan api saat kebakaran. Tapi problem solvingnya kan udah dapet. Ambo setuju jo Bang Dery tadi mengenai usaha yang global dan masif tadi itu. Duduk bersama lapang-lapang, duduk surang awak sapi-sapi. Dan situ kekuatan orang awak kalau duduk bersama awak belapang-lapang. Ringan barek sapi kuah, ringan sajinjang kata orang. Jadi yang ambo cari ya, memang orang awak harus kompak, saling dukung. Jadi seperti udah Dery tadi kece, kita tuh
orangnya panggalih sadonya. Betul, Bang. Ya, panggalih sadonya jadi mengenai minyak, tidak ada yang khusus ke sembako, memperhatikan ke situnya, akhir asik jualan. Nah, di sini saatnya kita duduk bersama, kita bangkitkan dengan persatuan, dan orang-orang mode pengusaha muda seperti Daderiku lah yang dibutuhkan sesungguhnya dalam IKM. Mbak Kece Soekarno, beri aku 10 pemuda, dunia akan kugoncang. Katanya. Jadi memang itulah yang tugas bare dari sesepuh-sesepuh, dari orang-orang tua kita, dari mama-mama kita, tolong dibantu masukan dan motivasinya kepada anak muda-muda agar awakku bisa kompak. Sacio banyak ayam dan tiang banyak basi. Jadi mudah-mudahan harapan dari sama harapan kita semua bahwa orang awak saling mendukung, saling support. Lima pun orang awak ada. Di Tangerang kok mungkin lebih dari 500.000, sorry bukan 6.000 lagi, tapi lebih dari 500.000 di Tangerang Raya. Jadi alhamdulillah mungkin kos salah satu jalan yang ditunjukkan Allah, kami bisa diskusi Joda dari malam itu, dan untuk ke depan kira-kira apa masukan dari khususnya kepada adik-adik itu yang muda-muda. Ini kan kondisi kondisi dalam kondisi lama ini kan. Banyak modal yang habis tersedot, atau orang bisnis kini kok mantap. Bawa bos sampai mantap tuh makan tabungan. Jadi makan tabungan kok habis ya. Lah tabao gitu kan. Lah ndak terasa tahu-tahu tabungan habis. Nah kini baca caranya wak magiah pancing ke kawan-kawan pengusaha yang lain, kawan-kawan yang muda-muda yang lain. Bukan ikan yang wajah, tapi pancing yang bah untuk memikirkan usaha apa segala macam. Dan peluang-peluang usaha mana aja yang lagi potensi yang bagus menurut Daderi di zaman-zaman ini. Menurut kami sebenarnya usaha itu seluruhnya kan bagus Bang ya. Tapi kita harus bisa memilih mana yang prioritas. Mana yang prioritas, mana yang relevan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai perantau Minang dulu nih Bang. Karena menurut kami selain soal usaha, ada sisi lain yang harus kita perhatikan juga Bang. Kami sebagai perantau lapis 2 lah. Mudah ambo merantau dari zaman gae lah, dari zaman ayah jo amak ambo kan. Perantau lama pertama kami itu di Bengkulu Bang. Ambo lah generasi kedua perantau. Anak ambo mungkin generasi ketiga perantau gitu kan. Nah di zaman ambo saja, selain kebutuhan mengenai usaha, pendidikan, kebutuhan kerinduan mengenai ranah Minang itu pun sepertinya perlu juga dijawab juga Pak. Karena kami jangankan anak ambo tuh ya, ambo saja lah mulai agak bias, agak kurang dapat info mengenai karakter Minang, budaya Minang, hubungan-hubungan silsilah dalam Minang, duduk tagaknya pengulu gitu loh Bang. Jadi baca rawak bamama, babako, baete gitu kan. Nah ini bagi para perantau perlu. Nah jadi perlu membangun usaha. Ya selain cari usaha, perlu juga komunitas yang ngebangun sosial, ya. Perlu juga upgrade skill ya, dan adanya generasi senior yang menjadi forum center Bang. Ya karena generasi senior ini kalau nggak dibuat forum sifatnya perorangan tadi, kadang-kadang kita nggak bisa terlalu banyak berharap. Kalau forum kan bisa diganti berapa orang Bang. Artinya betul-betul ada forum pengembangan usaha atau forum ekonomi, sehingga ide-ide kreatif teman-teman yang muda-muda kami yang ada ini bisa berdiskusi dengan para tokoh-tokoh senior. Kira-kira peluang kami ini relevan nggak untuk dikembangkan? Kalau memang relevan dengan pandangan beliau-beliau tadi, bisa apa kira-kira langkah-langkah shortcut lah yang mungkin bisa dengan lebih cepat menggapai harapan, atau mungkin
bisa memberitahu ancaman-ancaman apa yang mungkin muncul. Karena tentu dengan jam terbang yang tinggi, pengalaman tinggi, pendidikan yang cukup, generasi-generasi senior ini harusnya bisa nurunin ilmunya nih. Jangan ditutup. Nah, jangan tertutup, harus berani membuka. Insya Allah jadi amal jariah. Yang muda-muda ini kalau nggak dibimbing, ya akan ketemu apa yang dialamin para senior, Bang. Nabrak dulu baru tahu ada tembok, kecebur dulu baru tahu ada lubang gitu loh, Bang. Kan kasihan ini. Harusnya kemarin kita dapat 10 step, yang lapis 2 tinggal 5 step lah. Harusnya ada shortcut begitu yang diharapkan. Jadi forum, sebenarnya forum, karena kalau perorangan khawatir nanti beliau sibuk. Cuma kalau forum bisa diisi berkali-kali kan, motivasi, strategis, teknis. Nah, gini-gini penting, termasuk sistem permodalan dan pengembangan usaha. Nah, itu penting. Jadi itu menurut kami juga poin yang perlu kita angkat. Yang kedua lagi adalah tadi mengenai usaha apa sih yang bagus di zaman-zaman seperti ini. Tentu usaha-usaha yang menurut kami kompeten itu yang stabil itu dari kebutuhan pokok, Bang. Sandang, pangan, papan. Ya, ada juga dari basis hobi. Nah, kebetulan Ambo sendiri coba fokus di properti, Bang. Properti yang berskema tanpa menggunakan perbankan, ya, jadi agak independen lah, tapi insya Allah memenuhi semua syarat yang dibutuhkan untuk bisnis properti, baik dari legalitas, struktural, ya, adanya forum-forum yang bersifat nasional, termasuk perizinan dan perpajakan. Memang kami tidak menggunakan bank aja menjual yang tadi. Nah, gunanya memenuhi kebutuhan pokok dulu manusia berupa papan, tempat tinggal sebagai tempat bertumbuh, sekaligus membangun lingkungan, Bang. Ngebangun lingkungan tumbuh tadi ini penting juga nih, lingkungan tumbuh. Dan dengan tidak menggunakan lembaga-lembaga leasing atau pembiayaan dari pihak perbankan, ini membongkar batasan teman-teman yang butuh rumah tadi, terutama para Minang, terhadap persyaratan yang selama ini jadi beban. Karena harus usia produktif, fixed income, gitu ya, BI checking. Nah, ini menyulitkan buat orang-orang kita nih, Bang. Kenapa? Karena orang kita kan terbiasa bekerja secara non formal kan. Ya. Nah, saat ada diminta syarat formal, slip gaji nggak ada. Tapi kalau punya kemampuan cicil, insya Allah lebih kuat tuh daripada slip gaji, ya. Kita sepakat, ya. Para pedagang-pedagang kaki lima kita aja kalau cuman rezeki gopek 500.000 per hari itu insya Allah standar biasa gitu, Bang. Ya. Tapi ini kan tidak termonitor, tidak akuntabelnya nggak jalan, dan perencanaannya nggak jalan, Bang. Mereka merantau akhirnya konsumtif. Dana yang mereka pakai itu dapat duit, ya, membeli barang-barang yang bersifatnya konsumtif dan bersifat bukan yang primer, Bang. Ya, motor, TV, kulkas, AP, ya, beli baju mahal-mahal. Padahal yang pokoknya belum selesai nih, sandang, pangan, papan. Nah, papan ini, Bang, maka dengan program yang kami coba usung bersama IKM Tangerang, kita coba buat pemenuhan kebutuhan internal kita, sebuah yang pokok yang papan tadi, dengan cara yang nggak pakai bank, membuat semuanya punya hak yang sama, kesempatan yang sama untuk bisa mengambil posisi dan membuat kemajuan, menyongsong kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, kami mengajak itu tuh kita bikin sebuah biah, sebuah kawasan di mana teritori itu menjadi ciri khas, ya, ciri khas di mana perantau Minang berkumpul, Bang. Karena kan kalau kita pencar itu nggak jadi power, Bang. Jadi Minang Town. Jadi Minang Town, ya. Masa teman sebelah punya town, Bang, ya. Ada Camp Java, Kampung Makassar, Cina Town, segala macam. Minang Town masa nggak boleh gitu kan? Ya. Nah, dalam kawasan inilah insya Allah kita akan berkumpul sama-sama, bisa kembali menegakkan tata tertib, nilai-nilai budaya, ya, nilai-nilai luhur dari apa yang menjadi nilai-nilai utuh dari Minang itu sendiri, Bang. Karena kami banyak melihat perantau-perantau Minang muda ini sampai di luar itu agak bacando kudu lape pawitan, Bang. Juga gagah, bermodal, komunikasi paten-paten kan, ayo warna lapenya di luar, kan ada lantau kok kurang kontrol, ya, sehingga pas pengen pulang itu, pengen jadi orang baik, jadi orang benar itu nggak punya wadah. Nah, ini butuh teritori di mana itu menjadi nilai utama mengenai warga Minang di perantauan. Yang kedua, pembinaan anak-anak muda, Bang, dalam komunitas dan teritori tadi, bisa kita berikan kesempatan edukasi secara berkesinambungan dan simultan tentang bagaimana sih nilai-nilai falsafah Minang, bagaimana adat istiadat Minang, serta bagaimana
cara orang Minang ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini manfaat tambahan dari adanya teritori tadi. Yang berikutnya baru mikro, Bang. Kumpulan banyak orang ini insya Allah jadi kumpulan kebutuhan nih, Bang. Bayangkan kalau kita kumpul 1.000 orang lah satu hamparan, Bang. Maka serapan-serapan yang masuk menjadi peluang teman-teman kita yang mikro. Ya, kebutuhan beras, sandang pangan yang lain, ya, minyak, gula, sayur, gas. Maka pasar ini butuh kita buka agar teman-teman ini bisa dapat jalur pasar, Bang. Orang Minang itu, menurut kami orang Minang itu sangat kreatif. Cuman selama ini kita nggak bisa bergerak banyak karena kita tidak kehilangan dua kendali, Bang. Tidak punya akses modal dan tidak punya kendali pasar. Jadi kreatifnya orang-orang kita ini agak kurang dapat jalan. Karena jujur hampir semua kebutuhan pokok masyarakat yang di sekitar udah ada pengisinya, Bang. Udah ada hegemoni, udah ada orang-orang yang settle, establish di situ. Yang kedua, kalau kita pengen masuk nggak ada modal. Nah, kalau pernah pengen modalin karena nggak punya pasar yang kuat, resiko juga nggak berani orang masuk, Bang. Nah, maka dengan menciptakan pasar, insya Allah para pemodal pun bisa kita create untuk menjadi supporting dana kepada para pengusaha-pengusaha muda kita. Maka program properti yang kami kembangkan inilah yang kami harapkan bisa menjadi salah satu tonggak nih, Bang, ya, menjadi lokomotif kita bersama nih, Bang. Ya, jadi perantau Minang di Tangerang punya kampung Minang, di kampung itu berkumpul bareng-bareng dan kita kembangkan lagi karakter Minangnya secara utuh, ya, baik secara pribadi, rumah tangga dan lingkungan. Yang ketiga, memberikan ruang tumbuh yang baik bagi generasi muda kita. Yang keempat, kita gunakan itu sebagai kekuatan ekonomi, Bang. Ya. Nah, maka kami yakin dengan bergerak melalui jalur primer, ya, sandang pangan papan ini, teman-teman kita yang lain akhirnya bisa melihat satu proses di mana kemampuan usaha mereka itu akhirnya mengikuti pola ini, gitu loh, Bang. Jangan lagi terlalu sporadis, jangan lagi terlalu melebar. Karena kalau melebar tadi ya bukan yang nggak boleh saja, tapi tentu lebih baik kalau kita punya program-program bersifat lokomotif tadi. Mungkin begitu, Bang. Ya. Oke, terima kasih udah dari paling enggak yang ambo garis di bawah tadi itu masalah supporting, dukungan. Ya. Kurang awak terkendala dengan permodalan untuk mendapatkan bantuan, terkendala dengan legalitas. Ya. BI checking apa segala macam, usaha kemampuan bayar bisa. Ya. Tapi bank atau lembaga pembiayaan ya, nggak berani. Betul. Karena nggak ada data-datanya. Betul. Yang kedua adalah kebanyakan orang awak merantau ke Tangerang, KTP-nya masih KTP Padang. Nah, itu KTP daerah tuh para luar. Dan paling utama adalah mengumpul senior-senior. Nah, betul. Nah, penting itu, Bang. Ya, senior-senior yang pengusaha-pengusaha yang sudah mapan, yang sudah berhasil, yang dulu untuk menurunkan ilmu, seketek ilmu. Iya. Itu yang kita butuhkan, betul. Agar bisa meneruskan jejak mereka, gitu loh kan. Betul. Dan apa tadi mengenai sandang pangan dan papan tadi, yeah. Kita papan banyak rumah halun punyo, tapi konsumtif mobilnya Pajero apa segala macam, tapi yang pokok belum dapat. Iya, luar biasa. Udah dari alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diskusi awak kok kini seluruh warga Minang bisa terbuka pola pikirnya, dan yang senior mungkin ada waktunya kita diskusi eksklusif lah, yo para pengusaha yang mampu, yang sudah berhasil untuk caranya membangkitkan marwah Minang kembali, ya, membangkitkan kita yang selama hidupnya individual kalau menurut Ambo. Mansur kalau kece orang main curang gitu kan. Ini coba bekerja tim gitu loh kan, kerja sama tim. Mungkin itu aja, mungkin dulu wak sambung balik biko dari untuk sejenak wak istirahat dulu. Oke, pada pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, itu kembali untuk menikmati iklan berikut.
Kita kembali setelah iklan. Audio Jungle. 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 Tanah air, alhamdulillah kali ini olah seketik tak buka tentang pemikiran awak dari rekan dari tadi, cerita-cerita ada dari tadi. Kalau Chinatown ada di Amerika, ada di luar negeri itu ada, selalu ada Chinatown. Tapi bisa-bisa tuh mungkinkah awak bisa membuat Minang Town di negeri orang, ya kan? Minang Town di negeri orang. Karena mayoritas dari warga Minang adalah Panggale, pasar, pengen memiliki rumah, pasti terkendala dengan modal. Nah mungkin zaman-zaman gini kok beli rumah cash, ya, beli rumah cash, adapun bantuan dari bank. Kalaupun dari bantuan bank, tentu butuh persyaratan-persyaratan, legalitas. Kalau punya usaha harus punya usaha, laporan pembukuan apa segala macam. Kalau kerajo harus punya slip gaji. Nah, slip gaji itu kan penting. Padahal kalau kita lihat kemampuan bayar dari kemampuan bayar dari orang awam mungkin lebih dari rata-rata. Pakai dari tadi itu kalau pedagang itu gopek sehari, nah 500.000 sehari masih dapat Standar, ya? masih standar lah, masih dapat kajar. Kalau dikali sebulan lah Pak. Betul. Nah, paling cicilannya bara. Cuman mereka tidak bisa di itu. Satu adalah yang paling penting menurut Ambo KTP. Lima bumi dipijak, sinan langit dijunjung, lima kita manggaleh, di situ KTP kita. Gitu loh Bang ya. Kita dukung pemerintahan daerah, kita tampewat manggaleh di tampewat agak tuh. Di mawat agak di sinan langit dijunjung. Betul. Artinya di mawado pemerintahan situ juga harus didukung. Pernah kejadian di KM dulu bahwa ada kejadian yang sempat ada korban penusukan pas saat masuk rumah sakit. Kami berusaha bantu, cuman masalahnya KTP-nya KTP kampung. Jadi terpaksa mau nggak mau awak harus berbayar. Tapi kalau KTP-nya masih KTP daerah itu masih bisa dibantu untuk free of charge di rumah sakit. Mungkin terkait Chinatown tadi mungkin ada tambahan dari seketik sebelum kita tutup obras itu obrolan santai bersama pengusaha properti dari Karawaci, udah dari Suandi ya. Mudah-mudahan ada masukan bagi kita dan kawan-kawan yang ada di Santero Tangerang khususnya atau nasional skup seluruh Indonesia. Kalau ada masukan apa segala macam monggo kami persilahkan. Mungkin dari ada tambahan seketik sebelum kita tutup. Nah, kok kalau bisa dapat tajam mengenai Kampung Minang tadi nih Bang, Minang Town ya. Kalau di tempatnya di Chinatown ya, bahkan kita nggak asing kan dengar Kampung Jawa, Kampung Makassar gitu kan, Kampung Bugis atau kampung-kampung lain lah. Nah, padahal mereka juga nggak terlalu tertata loh Bang. Ya, dan mereka pun susah dapat belinya. Nah, pola yang kita mau bangun adalah perantau Minang ini memiliki kampung. Nggak mesti semua tinggal di situ nggak apa-apa, tapi dia punya kampung sendiri, punya sebuah teritori yang di drive, yang menjadi kesempatan bagi para perantau memiliki rumah pertamanya, dan yang kedua menjadi kesempatan ngebangun basis binaan, yang ketiga pengembangan mikro Bang. Karena dengan lokomotif demand supply pada satu BA tadi, satu teritori tadi, ini ada siklus demand supply yang berkesinambungan Bang.
Ini yang paling nggak mendukung para perantau pertama kita, para generasi pertama kita mendapatkan usaha yang simultan. Itu dulu, karena serapan beras, gas, airnya akan simultan, Bang. Serapan kebutuhan lainnya akan simultan di sebuah teritori tadi nih. Nah, dan bagi, mungkin tadi Abang bilang sempat 500.000 Bang ya, 500.000 populasi perantau Minang di Tangerang, Bang. Masya Allah. Itu kan kalau kita bisa evaluasi, berapa persen sih udah punya rumah? Berapa yang belum punya rumah? Harusnya kan pencapaian mereka dalam kehidupan, dari kecil, remaja, dewasa, merantau, menikah. Harusnya habis menikah tuh punya rumah kan? Nah, ini yang nggak dapat edukasi, Bang. Sehingga mereka akhirnya terjebak dalam konsumtif tadi. Dia beli barang-barang yang mereka suka, bukan yang mereka butuh. Nah, inilah Bang. Padahal mereka punya kebutuhan yang harus lebih dahulu, harus lebih prioritas dibanding yang disukai, Bang. Oke lah, punya motor itu penting dan bagus. Tapi kalau ganti motor tiap tahun nggak punya rumah kan masalah, Bang. Ya, atau dia, maaf ya, konsumtif jalan-jalan ke mall segala macem. Ya, karena di kampung kita nggak ada mall-mall yang relevan yang bagus ya. Akhirnya di sini sibuk di situ aja, padahal pencapaiannya nggak jelas. Tambah lagi punya aset investasi itu penting, karena namanya kita merantau, walau alam dan rezeki kita bagaimana, Bang. Kadang usaha bagus, kadang sepi, kadang dagangan rame, kadang bangkrut. Nah, jangan sampai saat kondisi kita lagi lemah, tadi kita nggak punya aset. Ini penting sekali. Kalau kita punya aset, minimal ada masalah, ada benteng terakhir yang bisa kita lepas. Nah, rumah kan mungkin aja kita jual, beli lagi kan. Tapi kalau nggak punya aset sama sekali, yang kita sering, maaf nih, kita sering dengar banyak orang Minang ini kadang-kadang hilang malam, Bang. Kenapa? Kondisi. Nah, jangan sampai terjadi lagi lah. Kita nolong nggak bisa, tapi kita nggak buka jalan juga nggak bisa kan. Nah, kondisi itu gara-gara dia nggak punya aset. Dia main pergi aja gitu loh, Bang. Pergi entah kemana, mencoba mengadu nasib lagi di tempat yang lain. Sementara yang dibawa itu juga dalam kondisi minus dan nihil. Jadi perjuangan bertahun-tahun di rantau itu hampir tanpa bekas. Nah, maka dengan program properti, pengadaan perumahan dengan skema tanpa perbankan ini, yang kalau kami sih lebih tajam menyebutnya dengan skema perumahan syariah, Bang. Tapi ya kita nggak usah ini dulu lah. Yang penting sistem yang bisa menjembatani kebutuhan rumah perantau Minang, yang bisa memutuskan verifikasi rumit tadi yang kita mesti nggak bisa penuhi, Bang. Nah, ini sistemnya udah kami ciptakan, udah kami coba create dalam brand namanya Rumahku Surgaku, nama programnya. Kebetulan awak surang membangun itu, Bang. Ambo sendiri sebagai anggota IKM Karawaci, dan Ambo sendiri yang bertanggung jawab penuh di dalam penyelenggaraan program tersebut di tingkat nasional. Dan kami sudah dalam bentuk asosiasi yang diakui oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Sehingga insya Allah program itu layaklah untuk dijadikan sebagai lokomotif bagi IKM, insya Allah. Oke, terima kasih Daderi. Pada udun sana, sadanya mudah-mudahan dengan carito santai gitu kok bisa kok 10-an dilemparkan, dikatakan cie kondanya tersangkui kan gitu. Betul. Jadi ya mudah-mudahan apa cerita kita malam itu ada manfaat untuk warga kita sadonya malam ko. Selanjutnya mungkin ada sesi lain nanti kita bahas khusus mengenai strategi apa segala macam. Terima kasih untuk kehadiran Uda Deri di studio kami. Siap. Nah, Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini sudah kita kedatangan pengusaha muda dari DPC Karawaci yang bergerak di bidang properti. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan kepada Densana Sadonyo di seluruh Indonesia. Siapapun, kok ketenda kami sabui namo, kok gadang dap kami panggil gala, kok ado semua di ladang boleh kita menumpang mandi. Kok ada umur panjang nanti kita bertemu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.